Jadi kalau pada disolusi, sampelnya harus larut semua atau boleh jenuh? Harus larut semua, Bu. Oke, jadi sebenarnya kuncinya di situ. Jadi kalau disolusi itu kan proses melarutnya suatu bahan padat, sehingga karena kita melihat proses melarutnya, maka semua bahan yang ada di situ harus larut, ya. Sedangkan pada kelarutan kita belum tahu sebetulnya jumlahnya berapa, sehingga yang diberikan berlebih dan ada kondisi kejenuhan di situ, ya. Oke, Airinda berikutnya. Nah, Airinda ada? Saya belum dengar suaranya. Oke, ya. Airinda, tadi kan berarti pada disolusi sampelnya harus larut, ya, harus larut semua. Nah, kondisi apa yang harus ada pada saat kita melakukan uji disolusi? Ya, namanya kondisi apa yang harus ada atau dipersyaratkan pada saat kita melakukan uji disolusi? Oke, kamu kondisi apa? Oke, kondisi sink. Apa yang dimaksud dengan kondisi sink? Oke, jadi volume media adalah 3 kali lebih besar atau berlebih, ya istilahnya lebihnya itu 3 kali dari volume yang diperlukan untuk melarutkan bahan padat tersebut, ya. Atau bisa juga jumlah bahan padatnya adalah 10% dari maksimal yang bisa larut dalam volume tersebut. Itu. Nah, berikutnya Amartya. Iya, Bu. Oke, Amartya, paracetamol ini dia termasuk BCS kelas berapa? Dalam Biopharmaceutical Classification System itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, paracetamol ini masuk yang mana? Kalau dia di air kan 1:70 ya, Bu. Berarti dia tidak mudah larut. Yang kedua, Bu. Kalau pada BCS, dia kan patokannya adalah di 250 ml. Ya, kalau masih ingat kuadrannya itu ada 4, kuadran kelarutan itu batasannya berdasarkan 250 ml. Jadi berapa bagian yang bisa terlarut di dalam 250 ml tersebut, ya. Dosis tertingginya apakah larut ataukah tidak di dalam 250 ml. Paracetamol kelarutannya berapa? 1:70. Yang artinya? Berarti kuadran 1. Oke. Karena apa? Kalau 1:70 itu berarti apa penjelasannya di situ? 1 gram paracetamol larut dalam 70 ml air. 70 ml air. Oke. Jadi bukan berdasarkan kelarutan yang farmakope, melainkan dari pembagian yang kuadrannya tersebut, ya. Nah, berikutnya Izatul. Ya. Oke, tadi 1:70 Aqueous-nya. Nah, kalau dosis paracetamol yang diuji adalah 600 mg, berarti kondisi sinknya minimal volume untuk kondisi sink berapa mililiter? Dosis paracetamol. Putus-putus. Ini suara saya bisa terdengar? Coba saya tuliskan di kolom chat, coba kamu baca, ya.
Jadi kalau dosisnya 600 mg, kelarutannya tadi 1:70, kondisi sinknya itu berarti berapa mililiter? Uh, 126 mili. 126 ya, karena kalau 600 mg dia setidaknya memerlukan 42 ml, berarti 3 kalinya sekitar 126 ml. Oke, baik. Berikutnya Hikmah Urwatil. Oke, untuk volume media di solusi tablet paracetamol ada berapa mililiter? Sesuai ketentuan farmakope dan tadi yang dilihat di video. Berapa mililiter? 900 mililiter. 900 mililiter. Medianya berupa apa? Tadi NaOH, lalu ada Aquades, dan secara keseluruhan itu disebut sebagai apa? Dapar fosfat 5,8. Dapar fosfat pH 5,8 ya. Oke, apakah ada media lain secara umum ya untuk disolusi ya, tidak hanya paracetamol, tapi kita membahas mengenai media disolusi secara umum ya. Selain dapar fosfat pH 5,8, adakah media yang lain? Ada. Misalkan apa? Ada dapar HCl, dapar asetat. Dapar HCl ada konsentrasi dan pH tertentu? Untuk dapar HCl itu pH-nya 1,2 sampai 2,2. Oke, ada konsentrasinya? 0,1 N. 0,1 N. Oke. Baik, berikutnya Linda Wiwit, ada? Ada, Bu. Oke, Linda. Jadi kan tadi sudah disebutkan hikmah. Oke, ada pH 5,8, kemudian bisa juga dengan pH 1,2 sampai 2,2. Nah, yang mempengaruhi kita menggunakan media pH yang mana itu berdasarkan apa? Faktor apa yang menjadi pertimbangan? Oke, saya pakai media pH ini, saya pakai media pH yang itu. Tergantung tujuan itu, apa obatnya itu tuh targetnya tuh mau dilepas di mana, di bagian tubuh gitu, Bu. Kalau misalnya dia mau di lambung, berarti pilih pH apa namanya yang seperti asam lambung gitu, Bu. Oke, jadi tergantung dari target organ untuk pelepasannya di pH berapa ya, karena pada prinsipnya disolusi ini kan mimicking atau menyerupai proses yang terjadi di dalam tubuh pada saat kita mengkonsumsi sediaan padat ya khususnya. Oke, berikutnya Fahrul. Iya, Bu. Oke, Fahrul, kalau dosis tablet paracetamol yang diuji di solusi adalah 500 mg. Medianya 900 ml. Itu berarti setara dengan kalau dikonversi ke dalam ppm, itu berapa ppm? 555,56 ppm. Oke, 555,56 ppm ya. Oke. Baik. Kalau misalkan kita menguji paracetamolnya 500 mg dosisnya, volume media 900 ml, kemudian didapat hasil pengujian sebesar 450 ppm. Nah, itu berarti berapa persen yang sudah terdisolusi? 81%. 81%. Berarti cara menghitungnya bagaimana? 450 ppm dibagi sama 55
555,56 ppm kali 100, nanti nemunya 80,9 dibulatkan jadi 81%. Oke, jadi kita melihat pembaginya adalah secara teoretis kalau 100% terdisolusi itu berapa ya. Oke, berikutnya Galia. Galia ada? Iya, Bu. Oke, kalau menurut ketentuan, jadi kalau yang di video tadi itu yang disampaikan adalah pembuatan profil disolusi. Kemudian ada juga kalau di farmakope, ketentuan farmakope untuk uji disolusi tablet paracetamol itu dilakukannya pada 1 titik saja ya. Oke. Berapa lama durasi uji disolusi untuk yang 1 titik yang untuk kontrol kualitas itu pengujian rutin paracetamol? 30 menit, Bu. 30 menit. Oke, 30 menit. Nah, perbedaannya apa antara melakukan uji disolusi 1 titik dengan melakukan pembuatan profil disolusi? Perbedaan secara cara melakukan atau perbedaan prinsip, apalah yang bisa terlihat di situ? Kalau yang 1 titik itu sampelnya ini diambil pada satu waktu tertentu. Nanti dilakukan perhitungan kadarnya, seperti persen terdisolusinya seperti apa. Kalau misalnya profil disolusi ini, dia pengambilan sampelnya kan berdasarkan waktu, tapi nanti akan dibuat kurvanya, Bu. Jadi antara kurva hubungan waktu dengan konsentrasi obat yang terdisolusinya. Jadi tidak hanya satu waktu ya? Iya. Oke, jadi beberapa titik dalam durasi 30 menit tersebut ya, durasi disolusinya. Oke, dibuat kurva, berarti sumbu X-nya apa? Konsentrasi. Masa? Waktunya, Bu. Itu ya, karena dia kan sumbu X itu adalah independen, faktor yang independen, kita sendiri yang menentukan. Sedangkan sumbu Y adalah yang dipengaruhi oleh independen faktor tadi, yaitu apa kalau sumbu Y-nya? Konsentrasi obat yang terdisolusi. Konsentrasi yang terdisolusi. Oke, baik. Berikutnya, Gwyneth. Oke. Pada uji disolusi itu kenapa kok ada yang durasi uji disolusinya 30 menit, ada juga yang durasi uji disolusinya sampai 2 jam, 10 jam, 6 jam. Nah, itu apa yang menyebabkan perbedaan itu? Jadi itu tergantung dari target jenis pelepasan obatnya. Jadi kan ada yang mau lepas lambat, berarti uji disolusinya mungkin waktunya lebih banyak, lebih lama pada waktu uji disolusinya. Kalau yang untuk pelepasan yang lebih cepat, waktu uji disolusinya lebih cepat. Oke, jadi durasi ditentukan dari target pelepasannya berapa lama ya. Jadi ada target lokasi ya, itu pH ya terkait dengan medianya. Kemudian durasi atau pada mau dicapai berapa lama efek itu akan tercapai, itu mempengaruhi durasi untuk uji disolusi. Jadi kalau yang seperti paracetamol dia immediate, jadi diharapkan efeknya segera, maka durasi disolusinya lebih singkat ya, karena efeknya diharapkan dalam 30 menit sudah bisa memberikan efek. Nah, itu terjadi tidaknya efek dipengaruhi oleh berapa persen yang terdisolusi dan kemudian bisa diabsorpsi. Oke. Berikutnya Aisyah. Iya, Bu. Aisyah Hasna. Oke, Aisyah. Kalau di dalam penentuan jumlah yang terdisolusi ya, pemeriksaan kadarnya, kita memerlukan yang namanya kurva baku. Ya. Apa tujuan adanya kurva baku tersebut? Untuk menentukan konsentrasi sampel. Oke, jadi sebagai pembandingnya ya. Oke, nah misalkan misalkan kita membuat kurva baku yang linear ya, karena kan kurva baku harus linear ya, jadi sehingga
hubungan antara konsentrasi dan absorbansi itu adalah linear ya. Jadi semakin meningkat konsentrasinya, absorbansinya juga harusnya semakin meningkat ya. Nah, dan absorbansi itu kan yang masih bisa terukur oleh spektrum. Nah, misalkan tadi kurva bakunya adalah linear dalam rentang 2 sampai 40 ppm. Kemudian kita punya sampel paracetamol 500 mg dalam 900 ml. Nah, apakah sampel yang terambil dari bejana bisa langsung diperiksa ataukah harus ada perlakuan dahulu? Harus ditambah dengan dapar. Kenapa kok harus ditambah? Maksudnya ditambah itu bagaimana? Untuk diencerkan. Diencerkan ya, oke. Tujuannya? Untuk mendapatkan absorbansi rentang 1 sampai 2. Jadi supaya konsentrasinya masih berada pada dalam rentang yang bisa diukur dan dibandingkan dengan kurva bakunya tersebut, ya. Oke. Kalau sampelnya sendiri ketika diambil dari bejana, apakah langsung bisa diencerkan dan diperiksa, ataukah harus diapakan dulu? Itu diambil, diapakan dulu? Setelah diambil sebanyak 5 mili, kemudian dimasukkan daparnya ke dalam bejana itu. Langsung dimasukkan? Sampelnya. Saya nggak nanya replacementnya, tapi ya, sampelnya itu diapakan? Langsung diencerkan atau harus diapakan dulu? Disaring dulu, Bu. Disaring dulu. Tujuan penyaringannya? Kenapa harus disaring? Karena di dalam tablet paracetamol itu tidak hanya mengandung paracetamol saja. Jadi perlu disaring. Sehingga bahan-bahan yang lain tidak ikut tidak terikut. Berarti hasilnya nanti hasil penyaringan berupa apa? Berupa paracetamol murni. Paracetamol murni itu ngelihatnya dari mana? Kejernihan. Kalau sesuatu disaring itu, ya, jadi kalau disaring itu berarti dia jernih. Yang ada di situ yang benar-benar terlarut, ya. Oke, berikutnya Nur Fahmita. Oke, tadi kan saya sudah, misalkan tadi 500 mg dalam 900 ml, kemudian kurva bakunya dari 2 sampai dengan 40 ppm. Nah, misalkan di situ ada labu ukur yang tersedia untuk pengenceran 25, 50, dan 100 ml. Pipet volumenya 0,5, 1, dan 2 ml. Anda akan memilih pengencerannya bagaimana? Jadi kalau semisal saya mengambil labu ukur yang ukuran 50 mili, terus pipet yang ukuran 0,5 mili, jadi pakai pengenceran yang dimana ppm itu dari 555 dikali 0,5 mili itu, terus sama dengan ppm itu dikali labu ukur yang totalnya nanti dia itu 50 mili. Jadi pas dikalikan nanti dihasilkan 5,55 ppm. Oke, jadi masih berada di dalam rentang tersebut ya. Oke, diencerkannya dengan apa? Menggunakan apa? Dengan media disolusinya, Bu, ya, itu sudah dapat fosfat. Jadi sama ya, media dengan itu. Jadi, dan kemudian juga pastinya nanti kurva baku yang dibuat juga pengenceran pelarutnya sama. Jadi kondisinya semua sama. Oke, berikutnya Yasmin. Iya. Oke, Yasmin, untuk uji disolusi tablet paracetamol ya, pengaduknya menggunakan yang bagaimana?
Untuk uji disolusi kan ada tipe pengaduk ya. Tipe pengaduk yang mana? Yang tipe 2 Bu, yaitu dayung. Tipe 2 atau dayung. Oke. Kapan kita menggunakan yang dayung dan kapan menggunakan yang basket? Sebenarnya basket sama dayung itu sama Bu. Jadi kayak kapsul tablet itu bisa, tapi yang membedakan adalah kalau misalnya yang basket itu tabletnya itu yang memiliki densitas rendah sama mengapung gitu dan lambat disolusinya. Kalau yang dayung itu tabletnya itu yang tenggelam. Nah, jadi lebih ke arah sebetulnya dia harus tenggelam, karena kalau dayung persyaratan utamanya sediaannya harus tenggelam di dasar bejananya ya. Kalau yang basket untuk yang rotating pedal itu untuk yang cenderung mengapung ya, ataupun juga mungkin pelet ya. Oke. Rizky sudah belum tadi? Belum ya, Rizky? Iya Bu. Oke, untuk kondisi disolusi suhunya berapa suhu medianya? Bu. Berapa? 37. 37 persis atau ada rentang? 37 plus minus 0,5. 37 plus minus 0,5. Mengapa kok 37? Kenapa kok nggak 25 misalkan? Karena Iya. Ada delay tadi, saya nggak dengar. ya, Karena menyesuaikan dengan suhu tubuh Bu. Oke, jadi suhu organ dalam tubuh sekitar 37 ya. Makanya kan kalau orang suhunya 38 sudah dianggap dia sedang sakit ya. Oke, berikutnya Vivi. Iya. Vivi, jadi kalau yang untuk media disolusi salah satunya dengan HCl 0, berapa tadi? 0,1 N. Oke, nah kalau misalkan Vivi diminta untuk membuat 10 liter HCl 0,1 N dan dari HCl pekat yang tersedia pekatnya itu 12 N ya. Nah, bagaimana Vivi akan melakukan pengencerannya? Jadi mengambil berapa HCl-nya, kemudian diencerkan berapa, kemudian teknisnya siapa, apa ditambahkan ke apa? Bisa dijelaskan? Ya, oke. Mengambil 0,083 HCl pekat 12 N. Lalu 0,083 itu satuannya apa? Mili Bu. Liter. Kalau kita ngitung 0,00 sekian liter, nah lebih mudahnya 83 mili. 83 mililiter itu berdasarkan konsep perhitungan yang mana? Yang itu Bu, yang N1 V1 itu. Oke, N1 siapa, V1 siapa, N2 siapa, V2 siapa? N1-nya itu HCl yang 0,1 N. Terus V1-nya? Yang V1-nya itu dari HCl pekatnya, yang 12 N. Sebentar. N1 V1 sama dengan N2 V2 kan? Ya, N1-nya itu 0,1 N. V1-nya? V1-nya itu yang diminta, yang 10 liter. Lalu yang N2-nya itu NHCl pekatnya 12 N. Lalu yang V2-nya itu yang dicari, volume yang dicari itu. Oke. Nanti caranya HCl ditambahkan ke air atau air ditambahkan ke HCl? Air ditambahkan ke HCl-nya. Riskan enggak sih? Ini kimia kuantitatif sih sebetulnya.
Gima dasar, gima dasar. Pekat. Kalau kita mau mengencerkan yang pekat itu lebih bagus bagaimana? Lebih baiknya bagaimana? Yang pekatnya ditambahkan ke airnya, Bu. Jadi Jadi yang HCl pekat pekatnya ditambahkan ke air. Karena kalau sebaliknya dikhawatirkan terlalu drastis ya juga. Jadi kalau itu kan jumlah yang lebih besarnya kan airnya ya. Jadi diencerkan pelan-pelan ke dalam airnya tersebut ya. Oke. Baik, berikutnya Silvika belum ya? Oke, Silvika. Misalkan tadi kan medianya ada 900 ml. Nah, kalau misalkan di situ didapat konsentrasi paracetamolnya adalah 400 ppm, itu kalau dikonversi ke miligram berarti berapa? Ratus 360. Cara menghitungnya bagaimana? kali 400. 0,9 dari 900 per 1000 ya. Oke, dikali 400. Jadi kenapa saya menanyakan demikian? Sebab perhitungan persentase itu bisa dengan dua cara. Jadi nanti ppm yang diperoleh berapa, pembaginya adalah ppm teoretis apabila paracetamolnya atau bahan obatnya semuanya terdisolusi 100%, atau dikonversi hasil karena kurva bakunya dalam ppm ya. Kurva baku ppm nanti kan didapat hasil perhitungan juga dalam ppm, itu dikonversi ke miligram dan dibaginya terhadap miligram yang disolusi itu ya. Oke, berikutnya Baik Rizka. Ada? Baik Rizka. Oke, nah tadi kan salah satu dari komponen dapar fosfat untuk paracetamol adalah NaOH ya. NaOH berapa normal? 0,2. 0,2 N. Nah, kalau misalkan di situ kan memang ada komposisi ya, 0,2 N sekian mililiter. Nah, oke, kita membuat stoknya saja, yaitu mau membuat nanti dari situ baru diambil sekian mililiter ya. Saya mau membuat 500 ml NaOH 0,2 N. Nah, NaOH itu kan padatan. Saya harus menimbang berapa? Untuk membuat NaOH 0,2 normal sebanyak 500 ml. Sebentar, Bu. Ya, oke. Gram. Cara menghitungnya bagaimana? Yang 0,2 itu kan terus nanti gramnya itu dikali BM-nya, terus dikali 1000 per 500, nanti didapat gramnya 4 gram.
Oke, BM-nya berapa? NaOH? 40. 40. Berarti kan kalau itu 1 liter, oke. Jadi kalau 0,2 BM-nya 40. Dia juga belum ngitung ya. Oke, berapa tadi? 4 gram ya? Iya, Bu. Oke, ya betul. Ya, oke, baik. Kurang satu ya, siapa yang belum nih? Ada yang belum? Merasa belum? Saya, Bu, Anisya. Oke, Anisya. Ya, kalau tadi kan ada profil, ada uji di solusi 1 titik yang untuk QC rutin ya. Nah, kalau menurut Farmakope, berapa jumlah tablet untuk yang pengujian rutin ini, untuk uji disolusi? Dibutuhkan berapa tablet untuk yang diuji? Menurut Farmakope itu ada 6 tablet, Bu, dalam 6 bejana. Oke, dan ketentuannya persentasenya